Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing tentang kejang demam pada anak. Ya, jadi mungkin beberapa video waktu yang lalu gue sempat upload ya, anak kejang nggak dibawa, anak gue kejang tapi nggak gue bawa ke rumah sakit teman-teman. Nah ini gue mau cerita kelanjutan ya teman-teman. Jadi memang anak gue kejang untuk yang pertama kali, dan gue bawa ke rumah sakit teman-teman, karena terkait udah pasti dirawat teman-teman, ya udah pasti dirawat. Dan gue ada anak dua, kasihan gue anak yang satunya nanti kalau di rumah sakit juga repot nanti teman-teman. Ya mungkin orang bilang lu gimana sih, padahal orang kesehatan masa anak dibiarin aja di rumah dan lain-lain ya. Ya ini kan sebenarnya kan kita yang ngerasain sendiri ya teman-teman ya. Karena kalau dirawat nanti istri gue jaga anakku di rumah sakit, anakku juga di rumah sakit, takutnya makin stres. Gue pribadi orangnya tuh anti banget yang sama namanya obat sama ke rumah sakit. Ya, jadi di hidup gue kalau bisa jangan berurusan sama rumah sakit atau enggak kantor polisi. Udah gitu aja teman-teman. Nah, berhubung waktu itu anak gue nggak gue bawa ke rumah sakit ya. Terus gue minta stesoli teman-teman. Itu nyari stesoli susah banget, stesoli sup. Jadi kalau kejang tuh dimasukin lewat anus. Nah akhirnya gue beli Proris teman-teman. Tiap 4 jam teman-teman gue masukin Proris, gue sirup, gue masukin ya. Kalau demamnya udah 38 39 tuh gue udah panik juga teman-teman. Ya aduh nih kejang lagi nih, jangan-jangan nih. Ya alhasil waktu itu alhamdulillah gue ada rezeki teman-teman ya. Jadi 2 hari setelah kejang itu masih demam terus teman-teman kalau malam. Aduh kasihan banget, gue juga nggak tega. Akhirnya gue ada biaya teman-teman, karena waktu itu anak gue dua-duanya sakit. Yang paling kecil umur setahun, yang gede umur 7 tahun. Nah yang 7 tahun ini juga dulunya kejang. Cuma setahu gue kan kejang demam itu di atas 7 tahun nggak akan terjadi lagi ya, kalau nggak salah gue baca kayak gitu. Nah akhirnya anak gue setelah 2 hari masih demam, akhirnya gue untung ada rezeki teman-teman ya, karena penghasilan gue kan nggak apa ya, ya kerjanya gue nggak tetap teman-teman ya, cuman ngerawat luka aja. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, akhirnya gue berobat ke dokter spesialis anak ya. Jadi gue datang ke sana ke spesialis anak, gue ceritain, dok ini kejang gitu kan. Lah ini kapan kejangnya? Kemarin hari kejang pertama. Lah kok kagak dibawa ke rumah sakit? Iya dok, udah, tapi dokternya gak banyak tanya. Ya udah nih nanti diresepin obat, nah ini diminumin. Nah di situ anak gue dapet obat, dia Jepam teman-teman ya. Dia Jepam itu obat penenang lah, tapi berbentuk puyer. Ya jadi dokter yang ngasih, nah nanti diminumin aja nih. Karena kalau pertama kali kejang biasanya kan resiko kejang lagi. Ya mungkin dokter ini heran nih, ini orang tuanya gimana sih anak kejang tuh kok nggak dibawa. Ya memang orang-orang pada umumnya juga bingung teman-teman. Ya orang istri gue juga panik ya, cuman kan kalau kita panik nggak akan teratasi teman-teman masalah, ya kan? Justru malah bikin masalah lagi. Nah, bukan bikin masalah sih, dalam artian nanti akan lebih bingung, sulit cari jalan keluar gitu teman-teman, kalau semuanya tuh pada panik gitu. Jadi waktu itu gue tuh nenangin istri gue, udah biarin kejangnya berhenti dulu gitu kan. Gue udah cerita di video yang sebelumnya ya. Jadi anak gue itu kejang ya, gue diemin dulu sampai berhenti kejangnya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mengalami anaknya kejang 5 menit nggak berhenti-berhenti dan kejangnya baru pertama kali, bawa aja langsung ke rumah sakit teman-teman. Kalau dulu anak gue kejangnya tuh nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe semenit juga kayaknya, udah cuma berapa detik gitu kan. Akhirnya nggak sampai 1 menit udah gue berhentiin langsung. Habis itu gue ambil obat, gue masukin sup, padahal pada saat itu suhunya tuh nggak nyampe 40 derajat teman-teman. Ya itu gue juga kaget banget. Dan kata dokternya, oh ini bapaknya dulu pernah kejang juga? Enggak, kakaknya yang pernah kejang nih, kakak ini anak gue yang pertama yang pernah kejang. Iya biasa kejang juga menurun gitu teman-teman. Tapi karena gue pribadi, gue juga nggak pernah kejang ya, orang tua gue cerita. Dan istri gue juga nggak pernah kejang teman-teman. Ya namanya ujian dari Allah itu beda-beda teman-teman. Jadi waktu itu intinya ya, yang gue lakuin pas anak gue kejang, gue nggak ke rumah sakit, dan gue lebih milih kontrol ke dokter spesialis anak. Nah di sana dapat obat yang dia Jepam itu teman-teman, ya obat penurun panas dia Jepam ya, dan lain-lain diminumin. Alhamdulillah setiap tidur ya itu pules banget teman-teman. Kan kalau lagi demam itu tidur bangun, tidur kebangun, nah itu udah repot banget ya. Tapi setelah gue dari dokter spesialis anak ya, alhamdulillah ya, apa namanya, obatnya cocok gitu teman-teman. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang ya. Itu udah kejadian ya 2 sampai 3 bulan yang lalu lah teman-teman, seperti itu ya.
Mungkin itu aja sih sharing dari gua ya teman-teman ya. Tapi intinya kalau teman-teman anaknya kejang baru pertama kali, itu pasti resiko kejang berulang. Silakan bawa aja ke rumah sakit. Dulu anak gue yang pertama gitu teman-teman, kejang. Terus akhirnya gue bawa ke rumah sakit. Udah pasti rawat inap teman-teman kalau dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau kejangnya tuh berulang, sekali kejang nih, terus di rumah karena teman-teman gak bawa ke rumah sakit, dia kejang lagi. Itu bawa aja teman-teman ke rumah sakit. Ya, supaya dapat tindakan yang tepat ya. Kalau gue pribadi ya, karena kan ibaratnya ya semua resiko itu ditanggung sendiri teman-teman ya. Sebagai orang tua ya teman-teman harus bisa berpikir jernih gitu kan. Jangan sampai anak diare nggak berhenti berhenti, udah di rumah aja dikasih air tajin doang, akhirnya dehidrasi dan meninggal. Itu juga adalah resiko terberat teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman harus tahu tanda bahaya yang terjadi pada anak. Sekarang tuh banyak banget konten edukasi yang teman-teman bisa lihat di sosial media ya. Dokter spesialis anak juga ada banyak di sosial media, di Instagram. Teman-teman bisa baca atau nggak ikutin status ini Instagramnya dokter Apin, teman-teman, Arifin apa Apin gitu. Nah itu bagus tuh, spesialis anak. Gue banyak baca, gue banyak belajar juga dari dokter-dokter yang lain ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Sekian videonya kali ini dari gue, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.